Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala hal. Kami selaku kelompok 5 yang beranggotaan Ayu Jihan Nurjana, Adilah Fadlan atau saya sendiri, Miftahuddin Muharram, Suci Nurul Intana, dan Tobias Arigolda. Di video ini, kami akan menunjukkan hasil diskusi tentang materi yang diberikan oleh Ibu Ani melalui Google Classroom. Di dalamnya terdapat materi diantaranya: yang pertama, kasus intoleransi; yang kedua, kasus pelanggaran HAM; dan yang ketiga, kasus dekadensi moral. Dalam studi ini, mahasiswa diberikan tugas untuk memenuhi kebutuhan yang diberikan oleh pihak kampus terhadap mahasiswa, sehingga dalam pengerjaannya memerlukan kesungguhan dan ketelitian dalam mengerjakan tugasnya, agar memperoleh nilai yang baik pada saat kelulusan nantinya. Baik, langsung saja masuk materi. Check this out. Yang pertama, kasus intoleransi. Halo, nama saya Ayu Jihan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai intoleransi. Seperti yang kita semua ketahui, di Indonesia memiliki sangat banyak keberagaman. Keberagaman itu sendiri adalah suatu kondisi masyarakat di mana terdapat banyak perbedaan dalam berbagai bidang, seperti suku, bangsa, ras, keyakinan, dan antar golongan. Keberagaman yang dimiliki Indonesia harus diimbangi dengan sikap toleransi warganya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Sikap toleransi ini ditunjukkan untuk menghormati adanya perbedaan pendapat agama, ras, dan budaya yang dimiliki kelompok atau individu. Kurangnya pemahaman mengenai keberagaman dalam masyarakat Indonesia menyebabkan sikap intoleransi. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, intoleransi adalah paham atau pandangan yang mengabaikan seluruh nilai-nilai dalam toleransi. Sedangkan menurut Hans Berger tahun 1995, intoleran adalah tindakan negatif yang dilatari oleh simplifikasi palsu atau prasangka yang berlebihan, over generalized belief. Dapat diartikan, sikap intoleransi merupakan sikap tidak tenggang rasa atau tidak toleran. Selanjutnya ada dampak negatif intoleransi. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dampak negatif kurangnya pemahaman atas keberagaman. Yang pertama, adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dan dalam kehidupan bermasyarakat, bisa karena ekonomi, status sosial, ras, suku, agama, dan kebudayaan. Yang kedua, memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini mendorong konflik antar kelompok. Yang ketiga, terjadinya konflik ras antar suku atau agama. Yang keempat, terjadi kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan. Yang kelima, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Yang terakhir, menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Cara menghindari sikap intoleransi dalam buku Pluralisme, Konflik, dan Perdamaian 2002 oleh Elga Sarapung. Beberapa cara menghindari sikap intoleransi sebagai berikut. 1. Tidak memaksakan kehendak diri sendiri kepada orang lain. 2. Peduli terhadap lingkungan sekitar. 3. Tidak mementingkan suku bangsa sendiri atau sikap yang menganggap suku bangsanya lebih baik. 4. Tidak menonjolkan suku, agama, ras, golongan, maupun budaya tertentu. 5. Tidak menempuh tindakan yang melanggar norma untuk mencapai tujuan. 6. Tidak mencari keuntungan diri sendiri daripada kesejahteraan orang lain. Untuk contoh kasusnya, ada kasus surat edaran dari Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berisi instruksi seluruh siswa dan siswi SMA, SMK wajib membaca buku Muhammad Al-Fatih 1452 karya Felix Xiao. Buku itu mengarahkan pembacanya untuk bersikap intoleran dengan contoh kisah perobohan gereja dan diganti dengan masjid yang dianggap heroik. Yang kedua, kasus pelanggaran HAM. Sejarah hak asasi manusia berawal dari dunia barat, Eropa. Seorang filsuf Inggris pada abad ke-17, John Locke,
merumuskan adanya hak alamiah atau natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil, pribadi, dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya sendiri, karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Sedangkan pengertian dari pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Adapun dampak dari kasus pelanggaran HAM adalah: A. Tidak terciptanya kesinambungan antar individu yang satu dengan individu yang lain. B. Tidak terwujudnya hubungan timbal balik yang positif. C. HAM tidak bisa ditegakkan. D. Banyak terjadi tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan moral dan nilai kemanusiaan. Dan E. Yang paling utama adalah keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan tidak dapat tercipta. Kasus pelanggaran HAM ringan maupun berat banyak terjadi di Indonesia. Tetapi biasanya kasus pelanggaran HAM ringan hanya diselesaikan dengan secara kekeluargaan, atau bahkan yang sering terjadi malah pihak korban enggan untuk melapor. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita selaku anggota masyarakat untuk menurunkan tingkat pelanggaran HAM ini melalui upaya pencegahan pelanggaran HAM di sekitar kita. Saya pernah mendengar ungkapan yang menyatakan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Ini sama halnya dengan kasus pelanggaran HAM. Kita sudah seharusnya mencegah kasus pelanggaran HAM. Berikut upaya yang dapat kita ambil dalam pencegahan HAM adalah: yang pertama, pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter bagi kita adalah agar menjadi pribadi yang lebih baik sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, mempelajari segala sesuatu tentang HAM. Masih banyak orang-orang yang belum paham dengan HAM, bahwa HAM itu sudah seharusnya ditegakkan, diperjuangkan, dan dilindungi. Yang ketiga, menegakkan HAM dengan berbuat baik. Penegakan HAM bisa dicapai dengan perbuatan baik, seperti sering berdiskusi, bersikap jujur, ramah terhadap orang lain, toleransi, dan menaati hukum yang berlaku. Berikut ini saya sampaikan salah satu kasus pelanggaran HAM di Indonesia, yaitu Bom Bali 1 dan 2. Bom Bali merupakan aksi terorisme yang termasuk dalam salah satu kasus pelanggaran HAM berat. Aksi pengeboman ini terjadi 2 kali. Bom Bali 1 terjadi pada 12 Oktober 2002 dan Bom Bali 2 terjadi pada 1 Oktober 2005. Bom Bali 1 meledak di Kuta dan menyebabkan 202 orang tewas serta 209 luka-luka. Sedangkan pada Bom Bali 2 terdapat 3 buah bom yang meledak, yakni 1 di Kuta dan 2 di Jimbaran. Tragedi kedua ini menewaskan 23 orang, diantaranya 4 wisatawan asing dan 3 pelaku, serta 109 orang luka-luka.